Baik semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas TI 2024C Universitas Negeri Surabaya akan mempresentasikan proposal PKM RE kami, yaitu Prima Prediksi Reksadana Pasar Uang dengan Machine Learning. Berikut anggota dari kelompok 4, yang pertama yaitu Dio Ramadhani dengan NIM 24051204089, yang kedua yaitu Joshua Moreno Silitonga dengan NIM 24051204091, yang ketiga yaitu Peniel Alfredo Salakai dengan NIM 2405120404092, dan yang keempat yaitu Fawas Bagis Algozi Dinullah dengan NIM 2405120409094. Baik, kita masuk ke presentasinya, itu yang diawali dengan pendahuluan. Kita masuk ke latar belakang. Poin pertama, kondisi ideal. Investor retail Gen Z dan milenial tumbuh pesat dan mayoritas memilih reksadana pasar uang atau RDPU karena risikonya rendah dan liquid. Poin kedua, masalah di lapangan. Nilai aktiva bersih atau NAB RDPU tetap berfluktuasi akibat dinamika makroekonomi seperti BI rate dan inflasi. Tanpa alat analisis yang objektif, investor pemula rentan mengambil keputusan berbasis emosi atau panic selling. Poin ketiga yaitu solusi dari Prima, yaitu mengembangkan model prediksi tren NAB menggunakan machine learning Python, yaitu algoritma random forest dan XGBoost. Model ini berfungsi sebagai alat mitigasi risiko dini yang murni berbasis data, itu data driven, untuk membantu investor mengambil keputusan secara rasional. Baik, kita masuk ke rumusan dan tujuan. Untuk rumusan masalahnya yaitu desain algoritma. Bagaimana merancang arsitektur machine learning berbasis Python untuk memprediksi nilai aktiva bersih RDPU. Rumusan masalah kedua yaitu evaluasi performa. Sejauh mana tingkat akurasi dan galat error rate model saat diuji dengan data finansial aktual. Kita masuk ke tujuan khusus penelitian. Poin pertama yaitu membangun model, menciptakan arsitektur machine learning Python khusus untuk memproses data time series RDPU. Yang kedua, akurasi maksimal, menemukan algoritma prediktif yang paling presisi dalam meramalkan pergerakan NAB di kondisi pasar real. Baik, selanjutnya itu manfaat dan keutamaan penelitian. Manfaat penelitian, yang pertama teoritis, memperkaya literatur riset eksakta lintas disiplin, yaitu data science dan ilmu ekonomi, terkait pemroses data time series pasar modal. Yang kedua, praktis, memberikan landasan objektif untuk mitigasi risiko investor retail dan menjadi basis pengembangan robo advisor pada aplikasi vintage. Masuk ke poin keutamaan penelitian. Yang pertama yaitu anti bias emosional, mencegah keputusan investasi yang aktif, itu panic buying and selling, karena murni digerakkan oleh data. Yang kedua, adaptif dan fleksibel, mengungguli metode analisis teknikal konvensional yang kaku dalam merespon fluktuasi pasar yang cepat. Yang ketiga, analisis mendalam, mampu mengotomatisasi pemrosesan data historis berskala besar untuk mengekstrak pola tersembunyi yang sulit dianalisis secara manual. Baik, kita masuk ke poin kontribusi temuan dan luaran penelitian. Untuk poin kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yang pertama, berperan dalam pengembangan keilmuan data science, terapan, dan komputasi cerdas. Yang kedua, memperkaya literatur teknis terkait metode pemrosesan data time series dengan tingkat draw tinggi. Yang ketiga, memperkuat fondasi keilmuan lintas disiplin antara teknologi informasi dan ekonomi. Untuk temuan yang ditargetkan, yang pertama, arsitektur algoritma machine learning yang paling efisien beserta konfigurasi parameter terbaiknya. Yang kedua, nilai metrik dengan tingkat akurasi peramalan tertinggi dan tingkat galat error rate terendah. Untuk keluaran wajib PKM RE, yang pertama laporan kemajuan, yang kedua laporan akhir, yang ketiga artikel ilmiah, dan yang keempat akun media sosial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka akan saya lanjutkan ya. Ini tujuan pustaka itu akan menjadi dasar penelitian ini.
Tinjauan pustaka, konsep reksadana pasar uang, dan volatilitas finansial. Reksadana pasar uang atau RDPU itu merupakan instrumen investasi yang menempatkan dana pada instrumen pasar uang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian reksadana pasar uang ini itu dikelola oleh manajer investasi, lalu memiliki risiko relatif rendah dibandingkan saham dan reksadana saham. Kemudian untuk kinerja investasi ini itu dipresentasikan melalui nilai aktiva bersih atau NAB. Lalu untuk volatilitas finansial atau perubahan harga itu tergolong stabil ya. Walaupun begitu, NAB RDBU ini tetap mengalami fluktuasi. Kemudian pergerakan NAB itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Lalu faktor utama yang mempengaruhi, pertama, tingkat inflasi, lalu yang kedua, suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate. Mungkin selanjutnya, algoritma machine learning dalam analisis prediktif. Jadi penelitian ini tuh menggunakan pendekatan machine learning untuk melakukan analisis prediktif terhadap pergerakan NAB reksadana pasar uang. Yang pertama, machine learning-nya. Itu machine learning merupakan metode kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem mempelajari pola dari data historis dan menghasilkan prediksi terhadap data yang akan datang. Kemudian untuk algoritma yang digunakan, yang pertama adalah random forest. Yang pertama menggabungkan banyak decision tree, kedua mengurangi risiko overfitting, yang ketiga mampu menangani hubungan nonlinear. Lalu yang kedua algoritmanya adalah XGBoost, yakni yang pertama metode boosting yang menghasilkan prediksi lebih akurat. Lalu yang kedua efisien pada data berukuran besar. Lalu yang ketiga banyak digunakan pada kompetisi data science. Untuk ilustrasinya bisa dilihat di sini ya. Selanjutnya tinjauan pustaka untuk algoritma machine learning dalam analisis prediktif. Ini lanjutan yang tadi ya. Untuk implementasinya bahasanya adalah pemrograman Python. Untuk library-nya Pandas, NumPy, Scikit-learn, dan XGBoost. Selanjutnya adalah tinjauan riset terdahulu atau state of the art, yakni berdasarkan studi literatur yang kita lakukan ya, yang kami lakukan, itu telah terdapat beberapa penelitian yang membahas juga prediksi data finansial menggunakan machine learning. Yang pertama adalah keterbatasan penelitian sebelumnya. Poin 1, fokus pada instrumen berisiko tinggi. Yang kedua, belum mengintegrasikan faktor makroekonomi. Lalu yang ketiga, masih menggunakan pendekatan statistik konvensional. Untuk kebaruan penelitian, poin pertama, fokus pada RDPU, risiko rendah. Yang kedua, menggunakan random forest dan XGBoost. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan inflasi dan suku bunga. Lalu yang keempat, berorientasi pada mitigasi risiko investasi. Untuk penelitian riset terdahulunya seperti berikut ya. Pertama ada peneliti bernama Pratama Dikaka, lalu ada Setiawan dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya untuk membahas metode penelitian. Baik. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama-tama adalah waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 4 bulan, dimulai dari tahap persiapan hingga berakhir pada tahap penyusunan laporan akhir. Sistem pengerjaan berbasis komputer dan jaringan internet digunakan untuk melaksanakan penelitian. Peneliti menggunakan
komputer pribadi mereka di lab komputer dan Fakultas Teknik untuk keperluan penelitian. Lalu selanjutnya adalah objek variabel penelitian dan sumber data. Penelitian ini berfokus pada instrumen reksadana pasar uang atau RDPU yang memiliki data historis nilai aktiva bersih atau NAB. Penelitian ini berfokus pada analisis pola pergerakan NAB untuk mengembangkan model prediksi finansial berbasis pengajaran mesin. Selanjutnya adalah bahan dan alat penelitian. Untuk bahan penelitian atau datasetnya sendiri, data hariannya kita menggunakan NAB RDPU bersumber dari platform resmi seperti Bareksa atau Bibit. Lalu untuk data bulanannya itu kita menggunakan BI Rate yang bersumber dari situs resmi Bank Indonesia. Lalu untuk data bulanannya itu data bulanan inflasi yang bersumber dari situs resmi BPS. Untuk alat penelitiannya sendiri itu untuk perangkat keras atau hardware-nya itu kita menggunakan laptop atau PC minimal Intel Core i3 dan atau AMD Ryzen 3 dengan RAM minimal 8 GB. Untuk software-nya sendiri kita OS-nya bisa menggunakan Windows, Linux atau Mac OS. Bahasanya kita menggunakan Python, lalu Python, VS Code dan Jupyter Notebook. Untuk view apa untuk IDE-nya kita menggunakan VS Code atau Jupyter Notebook. Lalu untuk library-nya sendiri dijelaskan tadi kita menggunakan Pandas dan NumPy untuk manipulasi, lalu Scikit-learn dan XGBoost ini untuk pemodelan, lalu Matplotlib dan Seaborn ini kita gunakan sebagai visualisasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian desain dan perancangan eksperimen. Yang pertama itu adalah pendekatan penelitian di mana metode eksperimen komputasi ini berbasis machine learning dan bertujuan untuk memprediksi pergerakan nilai aktiva bersih atau NAB dari reksadana pasar uang atau RDPU. Untuk tahapan eksperimennya sendiri, kita pertama mengumpulkan data historis finansial, lalu melakukan pra-pemrosesan data atau cleaning, yaitu cleaning, penghapusan duplikasi, dan penyesuaian format. Selanjutnya kita membagi dataset menjadi 80% data training atau data untuk dilatih dan 20% data untuk testing atau uji coba. Di mana pelatihan modelnya ini kita menggunakan algoritma random forest dan juga XGBoost. Selanjutnya adalah pengendalian variabel di mana variabelnya ini kita menggunakan sumber data yang konsisten dan kami menggunakan periode data historis yang sama pada setiap pengujian model. Lalu untuk tujuan pengujiannya sendiri, itu kita membandingkan performa random forest dan XGBoost dalam memprediksi data finansial time series dan menentukan algoritma dengan tingkat prediksi yang paling baik. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ini tahapan penelitian dan indikator capaian. Jadi tahapan penelitiannya kurang lebih yang pertama diawali dari identifikasi masalah dan studi literatur, lalu pengumpulan data historis RDPU dan data ekonomi. Selanjutnya datanya dilakukan pra-pemrosesan di mana di cleaning dan dinormalisasi. Setelah itu datasetnya dibagi untuk 80% training dan 20% testing. Lalu untuk pelatihan model machine learning-nya kita menggunakan random forest dan XGBoost. Lalu pengujian dan evaluasi modelnya kita menggunakan RMSE, MAE, dan MAPE. Untuk lalu kita melakukan analisis hasil prediksi di mana yang terakhir kita melakukan penyimpulan dan penyusunan laporan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya di bagian ini dilanjutkan ke teman saya. Oke, untuk bagian metode penelitian pada bagian metode analisis data, nah penelitian ini tuh menggunakan analisis data yang prediktif berbasis ML atau machine learning untuk memproyeksikan pergerakan nilai aktiva bersih NAB reksadana pasar uang berdasarkan indikator makroekonomi dan data finansial sebelumnya.
dengan menggunakan metrik matematis seperti root mean square error, RMSE, mean absolute error, MAE, dan mean absolute percentage error, MAPE, evaluasi performa model dilakukan. Performa model dalam memprediksi pergerakan data lebih akurat dengan nilai error yang lebih kecil. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk menggunakan tingkat efektivitas algoritma pembelajaran mesin yang akan digunakan sebagai dasar strategi mitigasi risiko investasi pada instrumen reksadana pasar uang. Lanjut. Nah, ini untuk biaya kegiatannya. Untuk biaya kegiatan kita berjumlah 8 juta dengan 6,3 juta dari Bermawa dan 1,7 juta dari perguruan tinggi. Lanjut. Nah, ini untuk jadwal kegiatan beserta penanggung jawab dan juga untuk bulan-bulannya. Oke, lanjut. Baik, kita masuk ke GPT-Zero. Untuk penggunaan AI dari kami yaitu 24%. AI ini kami gunakan untuk sumber literasi, mencari informasi mengenai yang kami bahas. Lalu untuk plagiasi kami di sini mendapatkan 18%. Baik, mungkin cukup segini presentasi dari proposal RE kami. Semoga bisa bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.